Hai Pioneers, selamat pagi. Kita akan bahas lagi Pi Network dan ini ada perkembangan terbaru ya tentang sudah berakhirnya ini tanggal berapa ya? Tanggal 22 ya. Oke, tanggal 23 ya. Kan untuk berakhirnya Pi Fest itu di tanggal 21 ya. Sejak 14 Maret kemarin ya. Oke, kita bahas di ini dulu ya, di Learn More ini dulu. Oke, kita bahas ya. Oke, berkaitan dengan lelang domain Pi, statistik detail lebih lanjut dan FAQ atau tanya jawab ya. Jadi tanya jawab seputar domain Pi. Sebetulnya kalau kita merujuk tentang domain Pi ini penting atau nggak pentingnya sih, kalau bagi pioner nggak penting ya. Karena domain Pi ini dikhususkan untuk para pembisnis ya, kemudian platform ekosistem dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman sebagai seorang blogger dan punya produk ingin dipasarkan melalui internet, ya mungkin cocok juga gitu ya untuk membeli domain Pi ini atau menggunakan jasa domain Pi ini. Tapi kalau hanya sekedar pioner penambang biasa gitu ya, cuma klik-klik dan mengharapkan gratisan dapat 5 miliar, sebaiknya jangan. Ini nggak cocok ya untuk kalian yang ingin menggarap atau membeli ya domain Pi ini. Jadi buat apa gitu ya? Karena kan minimumnya 10 Pi gitu ya. Sedangkan kalian sendiri aja 1 Pi mengharapkan 4 miliar. Gak matching. Oke lah, sudah ya. Kita nggak usah berdebat lagi. Kita coba membahas tentang perkembangan domain Pi ini ya. Dan jadi lelang domain Pi merupakan langkah maju dalam memperluas ekosistem Pi dengan partisipasi kuat dari para pelopor bisnis tuh ya, pelopor bisnis dan pengembang. Sebagai utilitas tingkat platform, lelang domain memanfaatkan sumber daya kolektif komunitas Pi dan konektivitas eksternal open network untuk lebih jauh meningkatkan peran Pi dalam perdagangan dunia nyata dan interaksi digital. Kalau kalian ingin punya platform sendiri gitu ya, kayak e-commerce sendiri dan menggunakan domain kalian sendiri, misalkan nama kalian Andi gitu ya, andi.pi gitu ya. Ya silakan kalau Anda ingin punya toko pribadi, toko online ya. Jadi ya gunakan jasa domain Pi ini kalau mau ya. Tapi kalau sekedar pioner biasa ya nggak cocok lah untuk melelang domain ini, buat apa gitu ya. Dengan lebih dari 100.000 tawaran yang dianjurkan atau diajukan dalam waktu kurang dari seminggu, lelang tersebut mendorong keterlibatan nyata dan memperkuat peran Pi sebagai mata uang fungsional yang didukung utilitas untuk semua pelopor. Permintaan untuk domain Pi menyoroti ekosistem aplikasi bisnis dan layanan daring yang didukung Pi yang terus berkembang. Semuanya memanfaatkan kepemilikan domain berbasis blockchain untuk pencitraan merek, aksesibilitas dan perdagangan. Jadi memang digunakan untuk bisnis lah ya, kayak gitu ya teman-teman. Blogger juga bisa lah pakai ini ya. Berikut ini beberapa statistik kunci sejauh ini ketika hanya pioner di mainnet yang dapat mengajukan tawaran. Maksudnya tuh yang dapat mengajukan tawaran hanya pioner yang di mainnet tuh yang sudah dimigrasikan koinnya. Iyalah, karena kan untuk melelang domain Pi ini pakai Pi gitu ya. Bayarnya pakai Pi. Kalau yang punya Pi di bursa nanti beda lagi konsepnya. Bisa sih, tapi beda cara gitu ya. Lebih dari 200.000 tawaran diajukan, lebih dari 40.000 penawar unik, lebih dari 95.000 domain dengan tawaran aktif, lebih dari 2,9 juta Pi dalam tawaran aktif dilelang, dan penawaran tertinggi saat ini 30.000 Pi. Nah, jadi satu domain Pi itu penawaran tertinggi ada yang berani 30.000 Pi. Bayangin tuh. Makanya saya bilang di awal tadi, kalau hanya seorang pionir biasa, hanya klik-klik dan mengharapkan 1 Pi 5 miliar, nggak cocok. Sedangkan ini ada yang menawar domain 1 Pi itu 30.000 Pi gitu loh ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi udah berhenti yang masih berharap GCV ya. Berhentilah menghalunya ya. Berhentilah, sadarlah ya, sadar. Udahlah ya, jangan dikait-kaitkan domain Pi ini seakan-akan akan
apa mendorong harga P itu jangan ya. Karena domain ini beda konsepnya. Domain P ini hanya digunakan untuk pembisnis. Supaya apa? Supaya bisnis mereka, platform utilitas, ekosistem itu lebih gampang, simple ditemukan dan dicari gitu loh ya. Kayak contohnya ya kayak misalkan tadi ya Anda itu punya toko pribadi gitu ya, aplikasi pribadi dalam berbasis e-commerce ya, misalkan nama tokonya Andi, maka andi.b. Lebih simpel gitu loh. Jadi domain itu menggantikan IP address kalian ya, kalau kalian paham itu ya. Address IP itu kayak nomor gitu ya, di 0, titik titik titik. Nah, kalau kalian search atau searching di Google gitu ya, itu kan ada nomor tuh ya. Dengan adanya domain ini itu tuh apa mempersingkat, mempermudah orang mencari toko kita. Intinya kayak gitu loh maksudnya. Ya, jadi saya pikir domain ini nggak cocok lah bagi pioner biasa, tapi cocok bagi seorang pembisnis gitu ya. Jadi intinya kayak gitulah. Jadi jangan berharap dengan adanya DomainPay, penawaran DomainPay ini tujuannya untuk mendorong harga tuh enggak ya. Jadi ini digunakan untuk fasilitas saja, untuk bisnis. Kayak gitu ya, untuk mendorong platform ekosistem dan lain sebagainya. Intinya kayak gitulah ya, teman-teman, berkaitan dengan updatean terbaru ini. Jadi kalau kalian masih nanyain tentang, "Bang, itu DomainPay harganya 30.000 satu DomainPay." Dan untuk minta saya mereview kembali gitu ya. Ya, pokoknya kayak gitu ya. Jadi teman-teman berkaitan dengan penting atau nggak pentingnya, bagi pioner nggak penting untuk domain ini. Tapi kalau bagi pembisnis tuh penting. Ya, kayak gitu ya. Kemudian kalau tujuannya apa sih core team tuh melelang domain pay ya, tujuannya pasti uang ya. Karena di sini juga disebutkan tujuannya untuk mendanai platform ekosistem ya. Kayak gitu. Dan jadi di sini ada pertanyaan nih, kemana hasil penjualan domain tersebut? Semua fee yang diterima dari penjualan domain P akan digunakan untuk mendukung ekosistem P termasuk program dan acara pengembang. Jadi udah jelas ya. Jadi bukan untuk mendongkrak harga P, bukan, tapi tujuannya untuk ekosistem ya, untuk ekosistem penjualan ya. Jadi kayak saya sebutin tadi ya teman-teman. Simpelnya tuh ya kalau kalian punya toko pribadi ya, untuk punya bisnis, kalau pakai domain pay itu lebih gampang, simpel dicarinya di internet. Dan mencarinya tuh domain pay ini itu hanya berfungsi di pay browser ya. Kalau kita linknya itu misalkan andi.p gitu ya, kalau kita tempelkan di browser Chrome ya tetap ujungnya .p.com gitu loh ya, nggak .p aja tapi .p.com juga. Jadi sama kayak umumnya domain pada umumnya konvensional yang lainnya ya, seperti Chrome dan Safari di sini disebutkan kayak gitu. Jadi udah berhenti yang masih dipelintir-pelintir terkait dengan domain pay ini. Nanti akan jadi GCV, ada pelelangan, kemudian dibuka harga GCV itu sangatlah jauh banget pengertiannya dengan tentang domain ini ya teman-teman. Jadi udah jelas ya terkait dengan domain pay. Jadi ini digunakan untuk para pembisnis ekosistem aja ya, untuk merek dagang mereka menggunakan nama-nama mereka. Kalau punya domain tuh kan gampang, simple diakses kayak gitu ya, untuk dicari alamat IP address-nya kayak gitu ya. Jadi domain tuh intinya pengganti IP address ya. Tahu nggak IP address? Kalau nggak tahu ya udahlah, cari aja di Google. Oke. Thanks for watching, semoga bermanfaat. Salam waras dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.